khiyaru a'immatikum man tuhibbuna wa yuhibbunakum. Pemimpin yang baik di antara kita adalah yang mana kita mencintai ia dan ia juga mencintai kita. Salah satu jembatan untuk menyambung rasa cinta adalah doa. Jadi kalau misalnya kita berdoa dianjurkan bukan untuk pribadi saja, tapi kita supportkan juga pada saudara kita, kerabat kita, dan juga para pemimpin kita ya. Insya Allah Allah mudahkan segala urusan kita. Nah, maka dari itu saya selaku Wali Soljalasa di sini, yaitu yang insya Allah pada malam hari ini akan memimpin kajian taklim ya. Ingin mendoakan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, semoga bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang sudah datang diberikan kemudahan ya dalam segala urusannya, kesehatan dan juga rezeki yang melimpah. Dan saya juga ingin meminta doa pada bapak-bapak dan ibu sekalian agar pengajian pada malam ini saya bisa bawakan dengan secara terperinci dan mudah dipahami. Oke, bismillah. Mukadimah, kita lanjutkan ya. Saya ingin membahas satu sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita membahas sifat Allah, maka kita membahas tentang karakteristik Allah. Allah Subhanahu wa taala sangat menjunjung tinggi sifatnya. Dari salah satu asmanya yang berbunyi Al-Haq. Bapak-bapak yang tahu Al-Haq itu apa? Al-Haq itu mempunyai makna maha benar Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat Al-Haq, yaitu maha benar Allah, maka mustahil bagi Allah berbuat dusta maupun ingkar janji. Jadi firman Allah itu mutlak. Begitu juga dengan semua kalamullah yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Semua firman Allah sudah pasti benar adanya, mustahil salahnya. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. Begitu juga janji-janji Allah ya, sudah pasti benar adanya, mustahil salahnya. Salah satu contoh janji Allah ya yang ada di dalam Al-Qur'an yang sudah pasti benar adanya, mustahil salahnya, ada di juz 27 surat Al-Qamar ya, terulang sebanyak 4 kali, ayat 17, 22, 32 dan juga 40. Patut kita ketahui hadirin sekalian, jika Allah Subhanahu wa taala mengulang sebuah ayat lebih dari 1 kali, berarti ayat itu begitu penting. Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan hal penting tersebut yang bermakna taukid, yaitu apa? Penegasan yang sangat penting. Apa kata Allah? Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri. Nah, itu pembahasan pada kali ini ya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan Al-Qur'an untuk kita semua, untuk kita pelajari, untuk kita hafal, ya, untuk kita pahami. Nah, Allah telah mudahkan. Tetapi biasanya ketika ada uraian maka ada permasalahan. Kenapa masih banyak kita dapati di antara kita yang masih belum bisa membaca Al-Quran ya. Masih banyak kita dapati di antara kita yang belum lancar membaca Al-Quran. Bukankah telah Allah mudahkan Al-Quran untuk kita semua? Lalu di mana letak permasalahannya, Pak? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri."
Allah telah mudahkan ini Al-Quran untuk kita semua. Apakah Allah berbohong? Tentu saja tidak. Ya, Allah tidak pernah berbohong. Kalau kita pahami di lanjutan ayatnya, ternyata yang menyebabkan banyak orang yang belum bisa membaca Al-Quran adalah fahal mim muddakir. Orang itu mau tidak mempelajari Al-Quran, mau tidak menghafal Al-Quran. Kalau kita mau atau ingin mempelajari Al-Quran, insya Allah Al-Quran itu mudah untuk kita hafal, pelajari, dan kita pahami. Jadi titik permasalahannya mau atau tidak. Itu yang pertama. Kalau kita mau, Allah berikan mudahkan pada kita ya, bagi orang yang mau mempelajari Al-Quran. Sebenarnya saya grogi, grogi. Pertama, saya itu tahu dari sisi itu belum lama. Ya. Saya dulu mondok di Nahdlatul Ulama selama 6 tahun. Ya, 6 tahun. Jadi pas kemarin disuruh ngisi kajian, saya bingung nih, ilmu mana yang mau dijabarin ya? Takutnya salah, takutnya beda, gitu. Jadi saya pilih dulu mana penjelasan yang insya Allah diterima gitu sama bapak-bapak ibu. Jadi mungkin saya akan menjelaskan Quran saja kan ya. Intinya mau Bu ya Pak ya, kalau kita mau mempelajari Al-Quran, Allah mudahkan kita untuk mempelajari Al-Quran. Insya Allah. Bahkan Al-Quran itu sangat mudah kita pelajari ya, dan dihafal. Dihafal bukan hanya ayatnya saja, tetapi juga kita bisa menghafal dengan nomor ayat, ya, nomor halaman, posisi ayat, posisi halaman, ya, letak ayat, dan juga letak halaman. Apakah bisa? Tentu bisa, karena itu janji Allah. Janji Allah Subhanahu Wa Taala telah menggunakan Al-Quran untuk kita. Kita semua banyak contohnya ya, banyak yang sudah membuktikannya. Seperti kalau kita mau ambil contoh, kita nonton TV, lihat nanti ketika Ramadan ya, ada acara Hafiz Cilik Indonesia ya, yang luar biasa ya. Anak di bawah umur banyak yang hafal Quran, yang paham Al-Quran dengan maknanya. Itu kan luar biasa. Itu adalah pembuktian Allah Subhanahu Wa Taala pada kita bahwa Quran itu mudah untuk dipelajari. Ada juga misalnya Ustadz kita, Ustadz besar kita, Ustadz Adi Hidayat ya, beliau hafal 30 juz dengan mungkin keseluruhan. Itu juga hal yang luar biasa ya, yang telah Allah buktikan kepada kita semua. Contoh yang lebih jauh, misalnya kita lihat para sahabat Rasulullah SAW. Mustahil sahabat itu menjadikan kalam Allah menjadi satu mushaf yang utuh kalau misalnya para sahabat tidak menghafal Quran secara mungkin keseluruhan ya. Ada di Al-Baqarah ayat 282, ayatnya ayat terpanjang ya, yang panjangnya sampai 1 halaman. Itu orang mustahil tahu ayat itu adalah satu ayat yang panjang kalau misalnya dia tidak hafal mungkin keseluruhan ya kan. Nah, itu adalah salah satu contoh bukti ya bahwa Quran itu mudah untuk dihafal. Nah, apakah kita bisa? Pertanyaannya, apakah kita bisa menghafal Quran itu? Nah, itu pertanyaan pertama sudah terjawab ya. Quran itu mudah untuk dipelajari. Lalu yang kedua, bagaimana syarat atau ketentuan kita mempelajari Al-Quran? Apakah ada sebuah metode atau apakah ada sebuah syarat agar kita mudah mempelajari Al-Quran? Nah, ini masuk ke pembahasan kedua ya. Metode dan syarat menghafal atau mempelajari Al-Quran dengan mudah. Kadang kalau hanya terlintas kemauan tanpa pembuktian itu kurang konkret ya. Yang ada hanya pengucapan saja, tetapi tidak ada buktinya
bukti nyata. Ya. Harus dibuktikan. Harus dibuktikan dengan sebuah syarat atau dengan metode. Ya. Maka dari itu saya mengangkat tema pada malam kali ini, yaitu dengan tema syarat menuntut ilmu versi Imam Asy-Syafi'i. Versi Imam Asy-Syafi'i. Ya. Tahu Imam Asy-Syafi'i? Imam Asy-Syafi'i itu salah satu tokoh mazhab ya, yang sangat besar ya, yang terkenal dengan intelektualnya yang tinggi dan juga mempunyai kemampuan menghafal yang luar biasa. Nah, itu Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa ada beberapa syarat untuk kita agar kita mudah mempelajari Al-Quran. Nah, kita harus telaah satu persatu ya, Pak. Boleh nulis di papan tulis. Apa itu syaratnya? Syarat mudah mempelajari Al-Quran. Jadi Imam Asy-Syafi'i itu mempunyai syair yang begitu banyak, yang mana syairnya itu di dalamnya terdapat ilmu yang luar biasa ya. Salah satu syairnya Imam Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa ada syarat ya yang memudahkan kita untuk mempelajari Al-Quran. Kata Imam Asy-Syafi'i, sebenarnya saya pengennya PPT gitu. Cuma karena ini Pak, waktunya mungkin kemarin mendadak, jadi nggak siap sempat nyiapin. Jadi ditulis saja Pak. Saya juga lebih setuju sebenarnya ilmu itu ditulis Pak ya. Kalau ditulis pertama kita bisa melatih motorik kita ya, jadi bisa kita bagus. Yang kedua, ilmu itu semakin kuat ketika ditulis. Makanya saya kurang setuju kalau misalnya anak SD itu, kalau sekarang banyak anak SD itu diberikan pembelajaran media berbasis teknologi. Saya kan ngajar di SD itu, jadi ketika guru itu masuk tinggal menyetel video pembelajaran yang lalu anak-anak menonton. Alhasil perkembangan anak itu menurun Pak. Kemarin ada kasus anak SMA ternyata tulisannya tidak terbaca karena tidak terlatih motoriknya, jarang menulis. Nah, itu sangat disayangkan ya. Ini juga pernah dibahas oleh Imam Asy-Syafi'i. Perumpamaan ilmu itu bagaikan buat al-ilmu soyidun wa kita bahu qayyidun. Maka saran Imam Asy-Syafi'i, ilmu itu harus ditulis karena hakikatnya ilmu itu buruan itu harus diikat. Qayyid suyudaka bil hibali wal iqam. Buruan harus diikat dengan kuat. Pamilal hamaqati antasi dan tuzaklat. Kalau misalnya buruan kita tidak diikat, maka pasti akan kabur, hilang entah kemana. Begitu juga dengan ilmu. Ilmu yang tidak ditulis pasti akan hilang. Bukan begitu? Jadi harus ditulis. Saya lebih senang menulis daripada menampilkan ayat sebenarnya. Nah, ini adalah syair Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ya, semoga berikutnya. Bunyinya lan tanalal ilma illa bisittatin. Kurang lebih seperti ini Pak. Sa'umbika an tafsiriha bibayani. Sungguh tidak akan lan di sini mengartikan tidak akan ya, menafikan lan karena lal ilma tidak akan mendapatkan ilmu illa kecuali bisitatin dengan 6 hal. Ada lanjutannya saudika an tafsiriha bibayani. Maka dari itu saya izin menjelaskannya kata Imam Asy-Syafi'i. Yang pertama, syarat untuk mempelajari Al-Quran dengan mudah adalah zakatun. Zakatun. Ada yang tahu artinya zakatun?
Zakaun itu mempunyai arti cerdas, ya, pintar. Nah, kita harus cerdas dulu nih sebelum mempelajari Al-Quran. Saya mah buru-buru cerdas, ngapal sampai itu susah. Tenang Pak ya, cerdas di sini bukan yang dimaksud orang yang pintar, tinggi intelektualnya, bukan yang dimaksud orang yang tinggi IQ-nya di atas 200 misalnya. Tapi cerdas di sini mempunyai makna dia paham dengan kadar kemampuannya sendiri. Ya. Dia paham nih tahapan-tahapan pembelajaran yang harus dia pelajari. Jadi kalau di dalam kitab tarbiyah ada sebutan intibahut talaqi. Seorang pendidik harus tahu kemampuan muridnya sendiri sebelum dia mengajarkan ilmu. Contohnya mustahil anak SD diberikan pemahaman anak SMA karena bukan kapasitasnya. Begitu juga sebaliknya, mustahil anak SMA diberikan pembelajaran anak SD terlalu mudah. Intinya, kalau kita belum bisa menghafal satu surat full Al-Baqarah, maka hafalkan satu surat full Al-Ikhlas. Jangan panjang-panjang, susah Al-Baqarah kalau bagi orang awam. Gitu ya. Kalau kita susah menghafal satu surat full Ali Imran, maka kita menghafal satu surat full Anas. Seperti itu penjelasannya. Intibahut talaqi, tahu kadar kemampuan kita dalam belajar. Zakat berarti dia masuk kategori cerdas. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, hirusun. Ya, boleh dicatat ya. Hirusun. Hirsun. Apa itu hirsun? Hirsun mempunyai makna rakus, tamak. Ya. Rakus tamak itu boleh dan pastinya ada pada sifat manusia. Rakus itu sifat manusiawi ya. Jadi pasti manusia mempunyai sifat rakus. Kalau di dalam surat Al-Hadid ayat 20, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Nah, di penggalan ayat takathurun fil amwali wal aulad menjelaskan bahwa sifat manusia itu suka mengumpulkan harta dan juga suka mempunyai anak yang banyak. Itu rakus. Ya, jadi tetapi rakus ini mau kita bawa kemana? Mau kita bawa ke hal yang positif atau yang negatif? Nah, mau kita bawa hal yang bermanfaat buat kita atau yang sia-sia? Rakus ini mau kita jadikan Allah ridho pada kita atau Allah benci pada kita? Nah, ini rakus. Nah, dalam penjelasan kali ini Imam Syafi'i mengatakan man humani la yasba'ani. Dua orang yang tidak akan pernah merasa puas, berarti rakus. Hanya ada dua orang di dunia ini yang tidak akan pernah merasa puas. Yang pertama, tolibu ilmun, yaitu orang yang rakus dengan ilmu. Yang kedua, tolibu dunia. Orang yang rakus dengan dunia, sang pencari ilmu, sang pencari dunia. Nah, ada hanya dua kategori. Ya. Kira-kira saya mau nanya, mana yang lebih baik, pencari ilmu atau pencari dunia? Belum tentu. Bisa jadi pencari dunia lebih baik. Bisa jadi toliknya ini ternyata nggak baik. Nah, jadi seperti ini pembagiannya, Pak. Jadi masing-masing dibagi dua lagi. Ada ratus pencari ilmu yang salim. Salim itu artinya selamat. Ada ratus pencari ilmu yang ghairu salim,
yang tidak selamat. Begitu juga nih, ada rakus pencari dunia yang salim, yang selamat, ya. Ada rakus pencari dunia yang salim, yang tidak selamat. Lalu bagaimana penjelasannya? Kok bisa orang pencari ilmu nggak selamat, yang nyari dunia malah selamat? Itu seperti ini ya, kurang lebih. Talibu ilmin salim, rakus pencari ilmu yang selamat adalah yang mana dengan ilmunya dia takut kepada Allah, dengan ilmunya dia menjadi dekat kepada Allah, dengan ilmunya dia menjadi bermanfaat kepada masyarakat. Kalau dalam surat Fatir, innama yakhshallahu min ibadil ulama, ya. Sungguhnya orang yang paling takut dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ulama, orang yang mempunyai ilmu. Dengan ilmunya dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Hirsun rakus qalibul ilmi, pencari ilmu yang salim, selamat. Tapi ada nih ashabul yamin, ashabul shimal ya, yang tidak selamat. Rakus pencari ilmu yang tidak selamat adalah yang ia tahu ilmunya tetapi dia tidak mengerjakan. Summa awasnal kitab alladziina astafaina min ibadina. Ada sebagian hamba kita yang kami berikan Alkitab, penjelasan. Summa zalimul nafsi, ada yang zalim terhadap dirinya sendiri. Dia tahu ilmunya tetapi tidak mengamalkan. Bahkan banyak rinciannya lagi. Ada juga yang dia tahu ilmunya, dia menyuruh tetapi tidak mengerjakan. Wah, itu lebih parah. Allah benci. Di surat As-Saff ayat 3. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la ta'malun. Allah benci kepada orang yang menyuruh kepada kebaikan tapi dia tidak mengerjakan. Sangat benci. Ada ustaz nyuruh sedekah. Sendirinya pelit. 1000 aja enggak mau mengeluarkan untuk sedekah. Nah, itu Allah benci. Ada di surat Al-Baqarah ayat 44. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Kamu menyuruh kepada kebaikan, tetapi kamu lupa dengan diri kamu sendiri. Itu Allah, ini teguran yang sangat keras. Wa antum tatluna al-kitab, padahal kamu telah mempelajari ilmu. Banyak rinciannya nih, hati-hati. Bisa jadi yang talibul ilmi ini lebih parah daripada yang mencari dunia. Jadi, sekali ada kesalahan mau dibenarkan ya, baru belajar ini. Takut ada salah. Lalu kita jelaskan yang pencari dunia. Ya. Pencari dunia juga ada sama, ada terbagi menjadi dua, ada yang salim dan tidak salim. Salim itu yang selamat dan tidak salim yang tidak selamat. Bagaimana yang selamat? Rakus pencari dunia yang selamat adalah yang mana ia menjadikan hartanya untuk diperjuangkan di jalan Allah. Bahkan termaksud orang yang sangat beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam surat As-Saff ayat 10, ya. Kalau dibenarkan kalau salah, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Kata Allah, wahai orang yang beriman, sini aku kasih tahu ala tijarah, atas perdagangan, tunjikum min adzabin alim, yang mana dengan perdagangan tersebut kamu akan terselamatkan dari azab yang pedih. Di situ dijelaskan tu'minuna billah wal yawmil akhir wa anfiqu fi sabilillah bi amwal wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Dan dia menjadikan hartanya itu untuk jihad, menolong agama Allah ya, karena ingin mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah kategori orang rakus pencari dunia yang salim. Berarti dia menopang dalam segi finansial umat muslim ya. Kalau itu dengan ilmunya, ini dengan finansial. Ada yang tidak salim,
Selanjutnya yang saling yang tidak selamat, orang rakus pencari dunia yang tidak selamat adalah mereka yang terlalu mencintai dunia, bahkan dibutakan dengan nikmat dunia. Kalau Rasulullah, fa'isa abdul dinar wal dirham wal qatifah in u'tiya wa wa illam yu'ta wa lam yarju. Sungguh celaka bagi seorang hamba yang menghambakan dirinya kepada uang, dirham, dinar, dan kain sutra. In u'tiya wa ketika ia diberikan dia ridho, wa illam yu'ta wa lam yarju. Itu celaka bagi para pencari dunia yang sangat cinta kepada dunia, yang menjadikan dia buta karena kenikmatan dunia. Nah, itu penjelasannya. Ya, jadi ada 4 kategori. Lalu bagaimana cara menyelamatkan ini? Saya kasihan nih yang dari Salim ini. Saya orangnya nggak tega kalau mereka tetap sesat. Cara menyelamatkannya dengan menyisipkan sifat zuhud dan qanaah. Apa itu zuhud? Zuhud itu meninggalkan perkara yang tidak penting bagi dirinya. Ya. Orang yang ilmunya banyak dan dia berzuhud, insya Allah ridha kepadanya. Ada seorang pemuda bertanya kepada Rasul, "Dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbanillah wa ahabbanin nas." Ya Rasulullah, berikanlah aku satu amalan yang mana jika aku mengamalkan hal tersebut Allah cinta kepada diriku dan Rasul dan manusia pun cinta kepada aku. Nah, lalu Rasul berkata, "Izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas." Tinggalkanlah perkara dunia, maka Allah akan cinta kepadamu. Ya. Ini orang nih berilmu, kalau masih ada terbesit ingin mencari keuntungan dunia, dia jadikan agamanya sebagai jualan. Dia jualan ayam. Itu naudzubillah. Tapi kalau misalnya dia udah zuhud meninggalkan dunia, insya Allah ridho. Ya, ilmunya berkah dan ilmunya itu akan menyelamatkan dia ketika di yaumil hisab. Wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas, dan ditinggalkanlah perkara yang ada pada manusia, contohnya sifat kemunafikan. Nah, orang yang berilmu juga tidak boleh mempunyai sifat munafik. Yang nanti kalau misalnya orang yang berilmu mempunyai sifat munafik, yang ada jadi penjilat. Nah, mereka tuh ustaz-ustaz sekarang mendekati pemerintah ya, ingin maju, ingin keuntungan. Yang ini juga biar selamat orang pencari dunia ini harus mempunyai sifat qanaah, yaitu merasa cukup. Nah, maka dia akan terselamatkan dari fitnah kenikmatan. Nah, itu yang sudah ditulis itu ya. Nah, itu yang kedua.